Saudara, kondisi listrik perumahan warga terdampak banjir bandang di Desa Waiburak, Kabupaten Flores Timur mulai membaik. Namun masih ada wilayah yang listriknya belum menyala. Kompleks permukiman di Desa Waiburak mulai dialiri listrik PLN. Meski demikian, masih ada satu dusun di desa ini yang belum sama sekali teraliri listrik. Dusun yang belum teraliri listrik ini adalah Dusun 1 Waiburak, di mana di dusun ini yang paling parah diterjang banjir bandang. Sementara 3 dusun lainnya sudah teraliri listrik sejak kemarin. Warga mengaku senang rumahnya sudah bisa teraliri listrik PLN. Kondisi ini membuat mereka tidak kesulitan ketika beraktivitas di malam hari. Pencarian warga korban banjir bandang yang masih hilang dilakukan bersamaan pembersihan puing bangunan di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Lokasi yang sulit dijangkau jadi salah satu kendala pencarian korban dan pembersihan puing bangunan yang dibantu alat berat. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini penanganan pasca bencana banjir bandang di Adonara NTT, sudah ada jurnalis Kompas TV Citos Natun di lokasi. Selamat pagi Citos, bisa diceritakan bagaimana perkembangan terkini mengenai penanganan pasca bencana di Adonara? Baik, selamat pagi Lintang dan saudara. Untuk perkembangan terkini di lokasi banjir bandang di Pulau Adonara ini memang sampai pagi ini sudah terlihat beberapa petugas dari TNI yang mulai akan membersihkan puing-puing bangunan di sekitar permukiman warga, dan juga ada beberapa alat berat yang sudah mulai dikerahkan untuk ikut membantu membersihkan puing-puing rumah yang terdampak banjir bandang pada minggu dini hari kemarin. Untuk saat ini pencarian memang masih terus dilakukan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, masih ada 5 orang yang dinyatakan hilang. Karena itu tim SAR gabungan hari ini akan melakukan pencarian di Desa Nele Lamadike yang merupakan tempat paling parah terdampak banjir bandang, di mana desa ini yang kemarin dikunjungi oleh Presiden Jokowi. Tim SAR pencari sendiri memang mengalami beberapa kendala, di mana kesulitan untuk mengetahui di mana letak pasti keberadaan korban. Karena itu alat berat yang diturunkan dipastikan akan membantu untuk melakukan pembersihan sekaligus mencari korban. Baik, Citos, 5 masih hilang, masih dilakukan pencarian begitu, tapi apa kendala di sana? Apa yang masih menjadi kendala pencarian korban di sana? Apakah medan begitu sehingga alat berat sulit untuk masuk, atau cuaca? Seperti apa di sana kendalanya? Memang Lintang, kendala yang dihadapi beberapa hari lalu memang soal cuaca, di mana masih terjadi hujan yang mengganggu aktivitas pencarian. Namun sejak kemarin cuaca sudah bersahabat, di mana tidak ada lagi hujan, dan pagi ini di mana tempat saya melaporkan ini cuacanya cerah berawan, dan ini cukup membantu tim pencari untuk melakukan pencarian atas korban-korban yang hilang. Sementara untuk alat berat memang sudah dikerahkan seoptimal mungkin, di mana medan-medan yang sulit juga sudah bisa ditembusi, sehingga mengefektifkan upaya pencarian korban-korban yang hilang, sekaligus membersihkan puing-puing rumah dan material yang dibawa bersama banjir bandang pada minggu dini hari kemarin. Lintang. Bagaimana dengan kondisi pengungsian di sana? Pemberian bantuan hingga kini masih cukupkah, atau bantuan apa yang masih dibutuhkan di sana? Mungkin kebutuhan medis, mengingat ada juga keluhan tentang kesehatan, ada batuk, pilek, ispa, dan ini di tengah pandemi COVID-19. Citos. Baik Lintang, untuk kondisi para pengungsi sendiri, berdasarkan pantauan kami memang untuk kebutuhan logistik untuk para pengungsi sudah sangat terpenuhi. Namun ada beberapa kebutuhan yang masih sangat diperlukan oleh para pengungsi itu, yakni ketersediaan MCK atau fasilitas MCK, dan juga kebutuhan para kaum ibu-ibu, kaum wanita, serta untuk obat-obatan, khususnya untuk obat batuk dan pilek yang memang akhir-akhir ini dialami oleh para pengungsi. Memang untuk para pengungsi sendiri dipusatkan di beberapa titik, namun ada beberapa pengungsi juga yang mengungsi secara mandiri, di mana mereka pergi ke rumah kerabat mereka, sehingga
ini membuat kesulitan dari dari pemerintah untuk melakukan pendataan sehingga bantuan yang berdatangan ini bisa langsung disalurkan kepada para pengungsi. Karena itu diharapkan untuk para pengungsi atau keluarga-keluarga yang menampung para pengungsi bisa segera melaporkan diri pada posko-posko terdekat atau pada pihak pemerintah sehingga bisa didata dan bisa memperoleh bantuan logistik yang sampai saat ini sudah terus berdatangan dari mana saja. Demikian. Baik, Citos Natun melaporkan langsung dari Adonara NTT. Pengungsi di sana masih membutuhkan MCK begitu, air bersih dan juga kebutuhan medis lainnya. Pencarian korban masih terus dilakukan. Terima kasih. Dan saudara, petugas PLN mulai memperbaiki jaringan listrik di Desa Waiburak, Flores Timur yang sebelumnya rusak diterjang banjir bandang Minggu dini hari lalu. Sejumlah desa yang mengalami pemadaman total kini mulai dapat menikmati listrik seperti biasanya. Dengan beroperasinya aliran listrik, upaya pemulihan dan penanganan korban terdampak bencana banjir bandang akan lebih baik dan cepat. Warga korban banjir di posko pengungsian di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur mulai terserang penyakit seperti demam, batuk, pilek, ispa, dan kutu air. Sejumlah tenaga medis yang berada di posko pengungsian terus memberikan pelayanan kesehatan. Mereka mengeluhkan sejumlah obat-obatan yang saat ini belum tersedia. Tim SAR gabungan hingga kini terus melakukan pencarian korban bencana banjir bandang di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Upaya tim SAR gabungan membuahkan hasil, 3 korban banjir bandang ditemukan di Desa Waimatan, Lembata. Jumat malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan total korban banjir bandang yang meninggal di NTT mencapai 165 orang. Sementara korban hilang sebanyak 45 orang. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat tercatat 2 orang meninggal dunia akibat banjir. Di NTT lebih dari 17.000 warga mengungsi. Sebanyak 14.000 lebih rumah warga dan 160 fasilitas umum juga rusak akibat banjir bandang. Sementara bantuan berupa tenaga medis dan obat-obatan menurut BNPB telah tercukupi. Yang pertama kami laporkan tentang korban, yaitu Flores Timur belum ada perubahan dari data yang lalu, yaitu yang meninggal 71, yang masih hilang 5 orang. Kemudian untuk Lembata, 43 yang lalu, hari ini ditemukan 3 orang jenazah, sehingga menjadi 46. Kemudian yang masih hilang 22 orang. Adapun tim Sardok dan K9 gabungan dari BNPB dan juga dari Polri sudah berada di lapangan selama 2 hari terakhir. Kemudian yang berikutnya adalah Alor, 27 orang pada hari kemarin, ditemukan 1 orang hari ini, menjadi 28 dan yang hilang 13. Kemudian Malaka tetap 6 orang yang hilang. Kemudian Kabupaten Kupang ditemukan 1 orang jenazah wanita hari ini sehingga menjadi 4 orang meninggal dunia. Kemudian Kota Kupang tetap 6, lantas Kabupaten Sika tetap 1. Adapun Saburai Jua yang semula 2 orang meninggal, yang meninggal tetap, tetapi ada tambahan 5 orang dalam keadaan hilang. Kemudian Rotendau yang semula dilaporkan ada 2 yang meninggal, ternyata hasil terakhir laporan dari Bupati yang meninggal nihil. Termasuk juga Ngada yang semula dilaporkan 1 orang meninggal, ternyata yang dilaporkan tersebut masih hidup, jadi yang meninggal tidak ada. Kemudian Ende tetap 1.
Saudara Presiden Joko Widodo tiba di Nusa Tenggara Timur untuk meninjau langsung warga yang terkena bencana siklon Seroja. Jokowi meninjau sejumlah wilayah bencana seperti Lembata dan Adonara. Pagi tadi Presiden dan rombongan lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta dan tiba di Bandara Frans Seda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jokowi kemudian melanjutkan perjalanan ke lokasi bencana alam dengan menggunakan helikopter. Dalam tinjauannya, Presiden Jokowi meminta pencarian korban hilang dipercepat. Saat ini tercatat masih ada sekitar 45 warga ILEAP yang hilang. Jokowi juga menyatakan desa yang hancur akibat banjir bandang akan direlokasi dan dibangun kembali. Ini yang akan terus kita usahakan agar yang dalam pencarian tadi bisa segera ditemukan, tetapi kalau kita lihat di lapangan memang keadaannya berbatuan, batu yang besar-besar yang itu sangat menyulitkan juga alat-alat berat kita, tetapi tadi sudah saya perintahkan agar terus dicari dan ditemukan yang masih hilang 45 orang. Kemudian yang ketiga daerah yang terdampak ini, nanti tadi saya sudah berbicara dengan Gubernur NTT dan juga dengan Bupati Lembata, nanti dengan persetujuan masyarakat, lokasi ini akan dipindahkan, akan direlokasi, dan secepatnya akan dibangun. Dalam waktu yang secepat-cepatnya.